dosen pengampu mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi yang telah memberikan kesempatannya kepada kami sehingga kami bisa melakukan presentasi pada pagi hari ini. Tidak lupa juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak video kami nanti. Kami kelompok 3 ingin melakukan presentasi yang berjudul forecasting atau peramalan. Perkenalkan, nama saya Amalia Dinda Octavia dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Salsa Mila. Perkenalkan, nama saya Rifat Vivindiani. Dan perkenalkan, nama saya Erika Dwi Cecilia. Baik, kami akan melakukan presentasi ini. Oke teman-teman, kita akan beralih ke slide yang pertama terlebih dahulu. Di sini saya akan membahas pengertian apa sih forecasting itu. Oke, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian forecasting. Menurut Subagio, forecasting adalah memperkirakan sesuatu yang akan terjadi. Render dan Heiser mendefinisikan peramalan adalah seni dan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa masa depan. Maka, peramalan adalah seni dengan ilmu memprediksi peristiwa-peristiwa pada masa depan dengan melakukan studi terhadap data historis untuk menemukan hubungan, kecenderungan, dan pola sistematis. Di sini saya akan membahas karakteristik forecasting. Yang pertama ada akurasi. Akurasi adalah suatu hasil peramalan yang diukur dengan hasil kebiasaan dan kekonsistenan peramalan. Keakuratan dari hasil peramalan ini berperan penting dalam menyeimbangkan persediaan yang ideal. Yang kedua ada biaya, lamanya periode peramalan, metode yang dipakai, dan jumlah item yang diramalkan mempengaruhi biaya yang diperlukan. Dan yang ketiga ada kemudahan. Penggunaan metode peramalan yang sederhana, mudah dibuat, dan mudah diaplikasikan akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi forecasting. Yang pertama, sebagai kajian bagi kebijakan perusahaan yang berlaku pada saat ini, masa lalu, serta sejauh mana pengaruhnya di masa depan. Yang kedua, adanya time gap antara kebijakan dengan implementasinya. Yang ketiga, perusahaan memiliki acuan atau arah sehingga setiap kebijakan sejalan dengan tujuan perusahaan. Yang keempat, memberikan aksi strategis apabila di masa depan menghadapi masalah yang berkaitan dengan bisnis. Yang kelima, permintaan selalu saja menghadapi anomali atau perubahan dan tentu saja bisa berbeda dari masa lalu. Yang keenam, menjaga stabilitas keuangan dan dari perusahaan. Baik, selanjutnya adalah sifat-sifat forecasting. Sebelum kita melakukan forecasting, ada beberapa hal di teman-teman yang harus kita perhatiin. Yang pertama adalah peramalan pasti mengandung kesalahan. Karena apa? Karena peramal itu hanya bisa mengurangi ketidakpastian. Bukan berarti peramalan atau forecasting ini bisa menghapus kesalahan atau ketidakpastian tersebut. Yang kedua adalah peramalan seharusnya memberikan informasi tentang seberapa ukuran kesalahan tersebut. Karena apa? Ketika kita melakukan peramalan, kita tidak akan keluar dari yang namanya kesalahan. Jadi kita sebagai pelamar harus menginformasikan seberapa besar sih kesalahan-kesalahan yang akan terjadi ke depannya. Yang ketiga, peramalan jangka pendek itu lebih akurat daripada peramalan jangka panjang. Karena apa? Peramalan jangka pendek itu peminatnya itu lebih konstan, lebih pasti dibandingkan peramalan jangka panjang karena adanya perubahan-perubahan permintaan yang akan terjadi. Oke, kita akan berlanjut ke slide berikutnya, yaitu faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi forecasting. Yang pertama yaitu sifat produk, yaitu jangka waktu produk yang akan diproduksi. Apakah produksi jangka panjang atau pendek? Yang kedua yaitu metode distribusi, yaitu jangkauan pasar antara perusahaan dengan konsumen. Kemampuan perusahaan dalam menjangkau konsumennya di dalam pasar. Dan yang ketiga yaitu posisi perusahaan dalam pasar. Apakah perusahaan tersebut market leader, penantang baru, atau hanya ikut meramaikan pasar tersebut.
Dan yang keempat yaitu tingkat persaingan, bagaimana posisi perusahaan dengan pesaingnya. Apakah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang akan dihadapi antara perusahaan dengan pesaing. Dan yang terakhir yaitu kelima, data historis. Segala data kejadian yang berhubungan dengan perusahaan di masa lalu, biasanya data itu diambil setidaknya merupakan data perkembangan dari 5 tahun yang lalu, data perkembangan perusahaan dari 5 tahun yang lalu. Ini saya akan membahas langkah-langkah forecasting. Yang pertama, menentukan tujuan dari peramalan. Yang kedua, memilih item independent demand yang akan diramalkan. Dan yang ketiga, menentukan horizon waktu dari peramalan, jangka pendek, menengah, atau jangka panjang. Yang keempat, memilih model-model peramalan. Yang kelima, memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. Yang keenam, validasi model peramalan. Yang ketujuh, membuat peramalan. Yang kedelapan, ada implementasi hasil-hasil peramalan. Dan yang terakhir adalah memantau keandalan hasil peramalan. Selanjutnya kita akan beralih pada metode forecasting. Nah, metode forecasting ini ada 6 metode. Yang pertama, metode kualitatif. Nah, metode kualitatif ini digunakan apabila organisasi atau perusahaan tidak memiliki data di masa lalu. Entah itu data tersebut tidak layak atau tidak sesuai dengan apa yang ingin diramalkan. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode ini digunakan apabila perusahaan atau organisasi memiliki cukup data untuk digunakan sebagai bahan forecasting, baik itu data laporan keuangan, penjualan, maupun data statistik lainnya. Metode Delphi. Metode Delphi ini berasal dari sekelompok ahli dari berbagai latar belakang berkumpul untuk memberikan pendapat secara sistematis. Yang dimaksud sistematis ini adalah ada satu fasilitator yang menegakkan pendapat, biasanya menggunakan survei tertutup atau kuesioner. Selanjutnya adalah metode riset pasar. Metode riset pasar ini merupakan metode yang sangat umum dilakukan dalam melakukan forecasting, di mana forecasting ini menggunakan metode sampel penelitian yang diakhiri dengan hipotesis. Biasanya dilakukan dengan cara melakukan survei kepada konsumen, stakeholder, atau investigasi kepada praktisi bahkan pesaingnya. Selanjutnya adalah konsensus. Konsensus ini berbeda dengan metode Delphi. Karena apa? Karena konsensus ini dilakukan secara terbuka, di mana peserta yang hadir ini melakukan diskusi secara terbuka. Hasil dari metode ini itu sangat-sangat bias, teman-teman. Yang terakhir adalah personal insight. Personal insight ini merupakan metode yang sangat sederhana dan sudah ditinggalkan oleh perusahaan-perusahaan besar, karena metode ini itu digunakan untuk berdiskusi atau melihat referensi dari orang-orang yang berpengalaman dan ahli di bidangnya. Baik, itulah hasil dari presentasi kelompok kami mengenai forecasting. Kita pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.